Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 SSDRC ingin menjelaskan praktikum yang sudah kami lakukan di laboratorium kemarin. Jadi pada pada modul kali ini, yaitu modul 9, kami ini akan mempelajari metode berbasis pohon. Jadi di sini karena art saya sedang bermasalah, jadi saya menggunakan visual code untuk sementara sampai PR saya berhasil diperbaiki. Jadi untuk yang pertama itu kita dapatkan di sini data. Kita langsung aja ya. Pertama data. Sebenarnya ini sama ini kan sama. Jadi saya menggunakan sama dengan aja biar lebih simple, lebih mudah dimengerti. Nah, ini car seats, terus persen to persen, persen, terus lebih besar ya persen. Nah, di sini kita menggunakan mutate, mutate, terus kita buka kurung high sama dengan faktor buka kurung if underscore else, buka kurung sales, S nya gede, terus lebih besar dari 8,1,0. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Nah, di sini kita menggunakan aja untuk membuat variabel name data sama pada pada modul itu seperti ini, tapi saya lebih simpel menggunakan sama dengan str terus to lower L-nya kecil lower terus buka kurung names. Habis names, terus buka kurung data. Oke, setelah itu kita running. Karena ini pakai visual code, jadi tidak ke running, jadi saya jelaskan saja. Jadi, maksud kode di atas ini decision tree. Jadi, untuk menghasilkan variabel, jadi ini menghasilkan variabel bernama high di dalam car seats. Variabel ini adalah faktor yang menunjukkan apakah sales atau penjualan melebihi 8 atau tidak. Jika melebihi 8, maka nilainya akan 1. Jika tidak melebihi 8 atau gagal, biasanya itu akan bernilai 0. Nah, yang names data yang ini, baris yang terakhir, names data SR to lower, itu digunakan untuk mengubah semua nama kolom, nama dataset menjadi huruf kecil menggunakan fungsi str to low atau string to lower dari paket stringer. Hal ini memastikan konsistensi dalam penulisan kolom. Oke, yang kode selanjutnya adalah tree. Sama, pada modul juga seperti ini, tapi saya menggunakan sama dengan tree. Terus habis tree, di sini ada tree lagi, tree. Terus di sini ada high, terus ada ini, ada min sales, terus data. Nah, it's seperti ini aja data. Jadi kode ini membuat sebuah model pohon keputusan dengan menggunakan fungsi tree dari paket tree. Model ini melakukan prediksi terhadap variabel high atau variabel respon berdasarkan keseluruhan variabel prediktor dalam dataset, kecuali sales. Model ini dilatih menggunakan dataset yang telah dimodifikasi sebelumnya dan hasilnya disimpan dalam objek bernama tree. Gitu. Untuk kode yang terakhir adalah summary tree. Summary M-nya yang double atau ini ya? Oke, M yang double ya untuk kode kali ini. Coba ya, M yang double.
bukan untuk kode kali ini aja. Jadi summary, terus kita ke kolom tree. Nah, sorry, oke, tree. T-nya kecil. Nah, karena ini tidak di R, maka tidak bisa running. Saya jelaskan saja. Jadi, summary tree ini adalah, jadi ini menjelaskan keluaran dari pohon yang disebut. Jadi ini adalah visual, menampilkan ringkasan dari tree tersebut yang sudah kita buat. Jadi, di sini ada, kalau outputnya itu ada namanya number of terminal nodes. Jadi, jumlah total simpul terminal dalam pohon keputusan itu namanya number of terminal nodes di dalam outputnya nanti. Karena ini tidak bisa mengeluarkan output, eh, di Visual Code, jadi saya jelaskan saja. Jadi, number of terminal nodes ini adalah jumlah total simpul terminal dalam pohon keputusan. Ini menggambarkan kompleksitas pohon di mana semakin tinggi jumlah simpul terminal, maka semakin kompleks simpul modelnya. Yang kedua ada namanya residiv. Jadi Summer ini mengeluarkan output residual mean deviance atau deviasi rata-rata sisa dari model. Ini merupakan ukuran seberapa baik model sesuai dengan data. Semakin rendah nilainya, semakin baik modelnya. Dan selanjutnya adalah misclassification error rate. Ini ini adalah menjelaskan tingkat kesalahan klasifikasi model. Ini mengindikasikan presentasi observasi yang salah diklasifikasi oleh model. Semakin rendah nilainya, semakin baik kinerja modelnya. Begitu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gimnas Tiar Alfari dengan NIM 122450096. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya, Pardi, dan sekarang saya akan melanjutkan melalui setelah kode dari summary tree. Ya. Ini kode untuk praktikum SST modul 9 tentang pohon decision, pohon keputusan. Decision tree. Kan sebelumnya udah dijelasin ya oleh teman saya gitu ya. Decision tree itu dia seperti flowchart, hanya saja dia untuk memberikan label kelas terhadap suatu pengamatan gitu. Jadi observer yang ada dalam suatu cabang pohon memiliki ciri-ciri yang sama. Hal-hal yang harus diperhatikan itu di flow apa di decision trees itu semakin banyak perubahan yang terlibat, maka semakin banyak kemungkinan pohon keputusan yang bisa dibuat. Terus algoritma yang paling efisien dalam membangun pohon keputusan yang optimum kemungkinan besar nggak ada gitu. Jadi sehingga banyak alternatif dari algoritma yang dapat digunakan gitu. Nah, makanya di sini kita akan membangun dari algoritma tersebut. Sebelumnya itu sudah dilakukan untuk membangun dari modelnya. Dia di sini menggunakan tree langsung, menggunakan command tree, perintah tree. Jika di summary ya, di sini itu sudah langsung muncul dari dari ringkasan modelnya ya. Nah, di sini karena kita pakai menggunakan data Karsits ya. Nah, ini hasil dari tree-nya itu ya, klasifikasi yang. Maka supaya bisa melihat dari kan tree itu bentuknya seperti pohon ya, ada root akarnya, saja dia ke bawah terbalik. Maka kita ingin melihat gambarnya. Kalau kita ingin melihat gambarnya itu bisa dengan ini kameranya saya matikan saja.
Kameranya saya matikan saja karena nge-lag ya. Ya, laptopnya nge-lag. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, nah tadi kita ingin karena kita sudah membuat summary dari si modelnya, selanjutnya kita tinggal gambar aja dari eh, hasil pohon yang telah kita buat. Gimana caranya? Itu sebenarnya udah ada plot built-in dari si tree-nya ya. Jadi kita tinggal klik aja kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kita jalani plot dari tree-nya kayak gini atau bisa pakai auto plot. Auto plot juga bisa. Dia akan memilih objeknya. Oh, tapi katanya nggak ada untuk auto plot. Belum diinstal ya. Kita harus install, belum harus pakai dulu library-nya. Tapi kita pakai aja ini yang biasa dari tree-nya. Nah, ini udah muncul dari cabang-cabangnya ya. Cuman belum ada teksnya, makanya kita tambahkan teks. Masukin teks dari tree-nya. Kalau ini untuk formatnya ya. Terus, ya. Nah, ini nih. Lihat dari tree-nya seperti ini ya guys gambarnya. Nah, di sini yang paling atas ada chef self lock, bed, medium, ada bed, ada medium gitu. Yang ini bed, ini medium dibuat. Atau di sebelah kiri yang kanan ini nggak dilanjutin, berarti dia lanjut ke price-nya ini untuk yang kurang dari 92,5. Dia itu ada menggunakan Gini ya, ada algoritma Gini-nya untuk dihitung ya. Yang kiri, yang kanan, kalau yang kiri itu berarti yang paling atas itu Gini-nya yang paling kecil, dilanjutin ke sini, Gini-nya sebesar gitu. Ya, yang kiri itu pasti nol, yang pasti nol satu nol 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 satu. Ini juga. Nah, udah dari gambar ya. Ini untuk mengevaluasi model pohon klasifikasi kita perlu menggunakan set pelatihan dan set ujian gitu. Nah, mari kita ulangi apa yang kita lakukan di atas. Kali ini termasuk perhitung tingkat kesalahan pengujian. Kita ingin melakukan dari membagi datanya menjadi set pelatihan dan set pengujian. Ini kita akan melakukan sampel data seednya dengan 2. Untuk data trainnya kita pakai sampel dari N. N-nya dari data kita tadi ada 200 ya. Ya 200 saja untuk trainnya. Terus untuk testnya set diff dari datanya dari train. Nah, terus kita menjalankan di recursive partisinya. Free yang dibuat lagi dari algoritma tree yang sebelumnya kita udah buat. Nah, pakai dari eh, variable height terus sales. Oh, salesnya sales terus datanya kita pakai yang train. Train itu baru ya. Terus kita pakai test prediction-nya. Test prediction-nya itu kita masukin. Nah, ini untuk predik, lagi prediksi. Jadi ini model kita itu T3 ya. Terus menggunakan data barunya itulah tes ya. Nah, ini datanya dia tes, terus type-nya
dia terus untuk table dari test prediction dan test height. Tabel dari test prediction untuk melihat dari tabelnya sama tesnya. Nah, ini ya guys, ini udah muncul matriks confusionnya ya dari sampel tersebut. Jadi di sini ada false false ya. Berarti untuk ini true false di mana true false-nya ada 4 dan di sini false positif false false positif ya. Ada 34, ini false negatifnya 53 dan ini true positifnya ada 49 gitu. Ya, terus kalau kita hitung dari 8, 6, 5, 7. Ini rumus apa ya? 6, 5, 7. Sebentar ya. Oh, di modul kita suruh menghitung 86 ditambah 57 dibagi 200. 0,751. Dapat apa ya? 86 itu dari mana? 57 itu dari mana? Saya nggak tahu. Tapi 200 itu ya jelas kalau data sampel dari trennya ya. Nah, jadi kita sekarang dapat menambahkan lapisan kerumitan lain dengan memangkas atau pruning ya, memangkas. Ingatlah bahwa pohon yang tidak di pruning rentan terhadap overfitting data. Jadi gunanya pruning itu untuk agar tidak terjadi overfit ya pada data. Jadi metode kita adalah mengamati variasi dalam tingkat kesalahan pengujian saat kita meningkatkan penalti dalam jumlah node terminal. Dapat dilihat pada algoritma berikut. Algoritma pruning. Jadi untuk algoritma pruning sendiri, caranya itu ada tumbuhkan pohon asli T0 dengan menggunakan data pelatihan yang sudah kita buat tadi, train. Sebagian fungsi dari alpha atau parameter penalti itu tentukan urutan yang terbaik. Sebenarnya gunakan validasi silang, cross validation, k-fold, k-fold cross validation untuk menemukan alfa yang meminimalkan kesalahan prediksi rata-rata kuadrat rata-rata dari KTH fold data pilihan. Temukan subpohon terbaik dari langkah 2 menggunakan alfa yang ditemukan di langkah sebelumnya. Selanjutnya kita nah itu ya 4. Jadi gunanya K-fold cross validation itu untuk menemukan parameter penalti yang meminimalkan kesalahan prediksi. Ya, usahaan prediksi rata-rata kuadrat ya, rata-rata dari KTH fold dalam data pelatihan. Itulah. Jadi fungsi selanjutnya kita mempertimbangkan apakah pemangkasan pohon dapat memberikan hasil yang terbaik. Fungsi si Fitri melakukan validasi silang untuk CV3 menentukan tingkat kompleksitas pohon yang optimal. Memangkas kompleksitas yang digunakan untuk memilih urutan pohon untuk dipertimbangkan. Kita menggunakan argumen fun untuk function dengan prune misfast untuk menunjukkan bahwa kita ingin tingkat kesalahan klasifikasi memandu proses dari validasi silang dan pemangkasan daripada default untuk menggunakan CV3 yang merupakan penyimpangan. Jadi fungsi CV3 melaporkan dari jumlah node terminal dari setiap pohon yang dianggap ukuran serta tingkat kesalahan yang sesuai dan nilai parameter kompleksitas yang digunakan.
Contoh dari algoritmanya, kita set dulu seednya ya, lalu terus seednya kita 3 kali aja ya. Terus CV3-nya itu ada CV.3 ya. Model yang 3 ya. Nah, functionnya di sini kita pakai run this class. Nah, terus kita ke CV3-nya. Nah, ini ada kesalahan karena saya sudah melakukan running sebelumnya. Error in prune tree cannot prune single tree. Jadi sebenarnya saya sudah melakukan running sebelumnya. Ini kalau misalnya kita restart ya, restart and go. Nah ini ya jalanin lagi global. Nah masuk, masuk, oke. Sepertinya ada error guys. Apa yang salah ya di sini? Di V3 ini modelnya dan fungsinya progress bar. Kesalahannya karena kita tidak bisa menggunakan prune pada single node tree. Hmm, kenapa ya? Ada yang tahu nih. Jadi kalau misalnya ini saya buka hasil output yang kemarin ya. Itu hasilnya kayak gini. Nah, jadi setelah di cross validation tree-nya ya, dia menggunakan fungsi prune class, dia bakal melakukan cross validasi sebanyak 3 kali ya di sini ya. K-fold. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk variable depth, variable k, terus method mix class, attribute class prune. Jadi yang paling penting dalam hasil ini adalah yang variable depth yang sesuai dengan kesalahan validasi silang di setiap instance. Kita dapat melihat bahwa nilai yang terkecil terjadi ketika ada 21 node terminal. Nih, ada 21. Mari kita lihat sekilas bagaimana kesalahan bervariasi dengan jumlah node terminal kita. Nah, ini dari si plot ya, plot dari cross validation-nya. Nah, ini jumlah kesalahan dari node kita ya. Kesalahannya bagaimana bervariasi dalam jumlah node terminal. Nah, ini kan jumlah node-nya tuh ya. Nah, semakin banyak node-nya, ini tree size-nya semakin tree size-nya banyak, maka kesalahannya pun akan semakin menurun. Nah, tapi di sini juga ketika dia 7 atau 6 ya, dia kesalahannya paling rendah juga, tapi bukan paling rendah. Tapi yang paling rendah itu di sini ada 23-an untuk jumlah dari besar dari tree-nya. Sekarang kita telah tahu berapa tepatnya kode terminal yang kita inginkan. Kita pangkas pohon kita dengan prune class untuk mendapatkan pohon yang optimal. Kemudian periksa untuk melihat apakah pohon ini berforma dengan baik untuk pengujian pada pohon dasar D. Jadi ternyata katanya yang paling baik itu di 21 ya di sini.
Ya, 21 untuk size-nya itu ya. Ah, ya, ya, sorry guys. Nah, 8 juga sebenarnya bagus ya sebenarnya. Ya, tapi Jumat itu ada yang lebih kecil ya. Gitu. Nah, itu dari penjelasan penjelasan saya, bagian dari kode saya sendiri. Untuk selanjutnya, kode akan menjelaskan tentang fitting regression tree. Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Manik dengan ujung NIM 126. Oke, kita langsung masuk pada kode yang pertama. Kode yang pertama itu, apa yang selanjutnya itu kodenya adalah untuk melakukan eh, burning atau pemangkasan. Ya, burn dot discuss T3 base dan test prediction predict benar sama data sama dengan tes koma tadi sama dengan cos enter table test prediction koma tes height. Hmm. Setelah dilakukan pruning itu didapat nih tabel bukan tabel confusion matrixnya. Di sini tuh ada nilai 79 di mana 79 ini merupakan mode prediksi sebagai kelas 0. 79 di antaranya benar-benar termasuk dalam kelas 1 atau true negatif. Kemudian di sini ada nilai 9, berarti ada 49 sampel yang seharusnya termasuk dalam kelas 1. Namun model itu salah memprediksi mereka sebagai kelas 0 atau false negatif. Nah, kemudian di sini ada 38 di mana artinya di sini ada 38 sampel yang seharusnya termasuk dalam kelas 0, namun mereka salah memprediksi sebagai nilai kelas 1 atau benar, di mana namanya adalah false positif. Terus di sini ada nilai 34. Nah, 34 ini merupakan sampel yang model prediksinya sebagai kelas 1 dan 34 diantaranya benar-benar termasuk dalam kelas 1 atau true positif. Kemudian kita bisa lanjut ke kode selanjutnya yaitu kode 94 ditambah 60 dibagi 200. Ini. Kemudian didapat nilai 0,77 atau nilai akurasinya sebesar 77%. Kemudian kita masuk ke kode untuk fitting regression tree. Nah, kode yang digunakan itu adalah Boston Boston Inter set set train sample pack Boston terus tesnya
set if Boston, train untuk trainnya 3 net data sama dengan train the summary train nih. Kode ini menggunakan dataset Boston menjadi data subset atau untuk pelatihan model yang lainnya untuk pengujian model. Nah, pertama dataset Boston ini eh, menggunakan atau dimuat menggunakan paket MASS ini. Kemudian digunakan fungsi set sheet 1 digunakan untuk mengatur sheet dari generator angka acak sehingga hasil yang dihasilkan dapat direproduksi. Selanjutnya, subset pelatihannya atau train ini dibuat memilih 50% data secara acak dari dataset Boston menggunakan fungsi sample frag di sini. Sementara untuk tesnya ini dibuat dengan menghapus baris-baris yang telah dipilih untuk pelatihan dari dataset utama menggunakan fungsi setDiff ini. Setelahnya, model pohon T-train ini dibuat menggunakan fungsi tree dengan variabel targetnya adalah MATV atau median value dan menggunakan semua variabel lain pada dataset sebagai prediktor. Kemudian di sini ada summary tree train yang akan menampilkan summary atau ringkasan dari tree train tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai 3 kode yang telah saya lakukan sebelumnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Marsha Putri dengan NIM 12 akan melanjutkan presentasi konsep. Di sini saya akan menjelaskan kode dari eh, nomor 10 sampai ke 13. Saya akan saksikan terlebih dahulu. Baik, di sini sudah terlihat. Di sini saya akan melanjutkan terlebih dahulu. Nah, pada output tersebut adalah hasil dari perhitungan akurasi model yang dihitung dengan menjumlahkan jumlah prediksi yang benar untuk kedua kelas, true positif dan true negatif. Dan kemudian dibagi dengan jumlah total observasi pada data uji dalam kasus ini 200. Observasi dalam konteks ini juga prediksi 123 prediksi yang benar. Kemudian hasil tersebut kemudian hal tersebut dibagi dengan jumlah total observasi 200 yang menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,71 atau 71% menunjukkan bahwa model pohon keputusan memiliki tingkat akurasi sekitar 71%, 71,5% dalam melakukan prediksi kelas variabel respon pada data uji. Next, selanjutnya yaitu ada algoritma pruning. Oke, kita bahas. Oh, karena di sini error. Kita harus menganalisis. Selamat ya. Ada. Udah.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana sudah terlihat pada kodenya. Untuk analisis outputnya itu menunjukkan hasil dari proses cloning atau pemangkasan pohon pada model pohon keputusan menggunakan validasi silang. Variabel-variabel itu termasuk jumlah model terminal size, definisi residual depth, dan nilai kompleks pohon lengkap. Ditambahkan untuk setiap iterasi cloning, tujuan dari proses cloning adalah untuk memiliki model paling optimal, mempertimbangkan trade-off antara kompleks model, kemampuan analisis pada data yang belum terlihat sebelumnya. Metode informasi ini kita dapat memilih model yang optimal, mencegah overfitting, dan meningkatkan kinerja pada data yang baru. Untuk selanjutnya di sini ada plot. Nah, di mana pada plot ini terlihat bahwa gambar besar tree size tidak stabil, namun dapat terlihat bahwa pada saat tree size 9 sampai 14 nilai numbers of errors-nya stabil di angka sekitar 80,5. Nah, ini bisa dilihat ya 80,5. Sekarang setelah kita tahu berapa tepatnya mode terminal yang kita inginkan, kita pangkas mohon kita dengan prune mean scale untuk mendapatkan pohon yang optimal dan periksa untuk melihat pohon ini berperforma lebih baik pada saat tes pengujian daripada pohon dasar yang sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon kurang informasi, bukan maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya penamaan Zoom ini lupa saya ganti karena dikarenakan saya tidak membawa laptop dan kondisi saya saat ini baru selesai KKN, jadi saya meminjam Zoom teman. Akhirnya saya lupa untuk mengganti rename nama. Di sini nama saya Marsina Putri dengan NIM 12 14 520. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya di sini saya menggunakan Zoom teman karena saya lupa merename namanya dengan nama saya Marsanda Putri dengan NIM 12 14 500, dikarenakan saya tidak membawa laptop karena saya harus melaksanakan kegiatan KKN. Akhirnya saya meminjam laptop teman dikarenakan mengejar deadline tugas ini. Jadi mohon maaf apabila saya tidak merename nama teman saya ini dengan nama saya. Terima kasih.